Shalom. Shalom. Selamat pagi semuanya, adik-adik yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Baik. Ya. Puji nama Tuhan, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan di pagi hari ini. Hari ini untuk kelas domba, kelas Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kita mau memuji Tuhan karena kasih Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama nyanyikan satu lagu pujian yang menyatakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Boleh dengan tepuk tangan. Sekaligus doa pembukaan dan juga kita doakan untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Engkau telah menjaga kami dari malam hingga pada pagi hari ini. Engkau boleh bangunkan kami di pagi hari dengan badan yang sehat dan kuat. Untuk itu ya Bapa, kami hendak memuji dan memuliakan nama-Mu di pagi hari ini. Kiranya kasih Tuhan mau melingkupi kami dari awal, pertengahan, hingga akhir daripada ibadah kami ini. Dan biarlah ibadah kami ini boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Masih mau memuji Tuhan di pagi hari ini adik-adik? Masih. Ya, kita memuji Tuhan dengan mengatakan lagu Buah Semangka. Karena setelah itu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan minta tuntunan daripada Roh Kudus. Adik-adik, mari kita berdoa, sikap doa yang baik. Kita lipat tangan dan kita tutup mata. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga karena kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu di pagi hari ini. Kini kami rindu untuk mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus, Engkau mau menolong kami agar kami bisa mengerti dan memahami firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak pengasuh kepada kami. Berkati kami, berkati juga kakak pengasuh yang akan memberitakan firman Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus.
Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan cerita firman-Mu di pagi hari ini. Haleluya, amin. Ya, baik adik-adik, pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita dari Injil Yohanes. Kita buka sama-sama Alkitab di kitab Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-19. Adik-adik yang di rumah boleh buka Alkitabnya. Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 hingga ayatnya yang 19. Kakak akan baca untuk kita dengarkan bersama-sama. Perikop pembacaan kita adalah gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat. Dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan pada kita di pagi hari ini. Nah, adik-adik tentu masih ingat cerita minggu kemarin ya, yang dibawakan oleh Kakak Maria? Masih? Oh iya, masih. Minggu kemarin itu Kakak Maria menceritakan tentang penampakan Tuhan Yesus kepada murid-murid di pantai Danau Tiberias. Ini merupakan kelanjutan daripada cerita itu, karena pada saat Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid di Danau Tiberias, ketika itu murid-murid Tuhan Yesus, mereka ada jumlah 7 orang, sebanyak 7 orang. Mereka mencari ikan. Mereka kembali pada pekerjaan mereka yang semula dan mereka kembali mencari ikan karena mereka adalah nelayan. Ketika Petrus menyatakan untuk mencari ikan, maka teman-teman yang lain pun ikut. Ketika sudah malam dan mereka kembali ke darat, mereka berjumpa dengan seseorang di tepi danau. Ketika itu adalah Tuhan Yesus, namun mereka tidak mengenal Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk menebarkan kembali jala mereka di sebelah kanan perahu itu. Dan mereka menuruti, dan ketika itu juga mereka mendapatkan ikan yang sangat banyak. Jumlahnya ada 153 ekor. Nah, mereka pasti senang ketika mereka mendapat ikan yang banyak. Akhirnya mereka ke darat. Pada saat mereka kembali ke darat, mereka menjumpai Tuhan Yesus yang sudah membakar ikan dan sudah menyediakan roti. Ketika itu hari sudah pagi, jadi mereka sarapan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Pada saat mereka sarapan itulah Yesus bercakap-cakap dengan mereka, dan Yesus bertanya kepada Simon Petrus sesuai dengan pembacaan kita yang tadi. Yesus bertanya kepada Simon Petrus sebanyak 3 kali,
Jadi pertama waktu mereka makan, kemudian Tuhan Yesus bertanya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Simon Petrus itu kan terkenal dengan murid yang percaya diri sangat tinggi. Dia agresif, dia sangat sedikit angkuh. Jadi dengan pedenya dia menjawab, "Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kemudian Tuhan Yesus tanya lagi dengan pertanyaan yang sama, "Simon, anak Yohanes." Ini kedua kalinya Tuhan Yesus bertanya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Lalu Simon Petrus menjawab dengan sangat pedenya, "Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Lalu Tuhan Yesus bertanya lagi untuk yang ketiga kalinya, dengan pertanyaan yang sama, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Lalu dengan hati yang sedih, Simon Petrus menjawab. Ini mukanya agak sedih ya. Ini raut mukanya sedih. Simon Petrus sedih. Lalu Simon Petrus menjawab, "Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Maka dengan jawaban yang sama juga Tuhan Yesus bilang, "Gembalakanlah domba-dombaku." Jadi adik-adik, Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus, kenapa hanya Simon Petrus saja? Kenapa tidak kepada murid-murid yang lain yang ada bersama-sama dengan Simon Petrus waktu itu? Kepada Nathanael, terus kemudian kepada siapa? Kepada anak-anak Zebedeus, Yakobus dan Andreas dan Yakobus. Kemudian ada lagi murid yang lain. Kenapa Tuhan Yesus tidak bertanya kepada mereka? Kok kepada Simon Petrus saja? Karena Tuhan Yesus mau supaya Simon Petrus juga percaya. Simon Petrus percaya. Simon Petrus harus percayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mati, namun Tuhan Yesus dia bangkit. Maksud Tuhan Yesus kepada Simon Petrus agar Simon Petrus kelak akan menjadi pemimpin di gereja ini. Karena pada akhirnya Simon Petrus lah yang mendirikan jemaat yang pertama, orang Kristen jemaat yang pertama pada waktu itu. Makanya Tuhan Yesus mau supaya Simon Petrus itu dia harus percaya benar-benar bahwa Tuhan Yesus itu dia mati namun dia telah bangkit. Kemudian kenapa Tuhan Yesus dia harus menunjukkan dia bisa menyuruh murid-murid itu yang tadinya tidak mendapatkan ikan, kemudian mereka sudah putus asa. Kalau kita tidak mendapatkan sesuatu, kita putus asa tidak? Pasti kita putus asa, kita kecewa. Oke, kita sudah berdoa, Tuhan tolong, atau kita minta sama orang tua tolong, Mama, Bapak tolong Kak, kasihkan saya, berikan saya HP Kak. Iya. Pasti kalau minta sama orang tua, kemudian orang tua janji, "Oh iya, kalau kamu belajar yang rajin, ikuti kata orang tua, ikuti kata mama dan bapak, dengar-dengaran, pasti akan dibelikan HP yang baru." Iya. Pasti senang ya. Sama seperti ini, Simon Petrus ini, ketika dengan teman-temannya mereka sudah susah payah mencari ikan, kemudian mereka sudah putus asa karena tidak mendapatkan ikan. Lalu Tuhan Yesus menyuruh mereka membuang jala ke sebelah kanan dan mereka mendapatkan ikan yang sangat banyak. Mereka senang sekali karena mereka capek, namun lelah mereka itu terbayarkan dengan mendapatkan ikan yang sangat banyak. Disitulah maksud Tuhan Yesus supaya mereka menjadi percaya bahwa Tuhan Yesus itu dia mempunyai kuasa, dia sanggup melakukan segala sesuatu. Untuk itu pesan Tuhan bagi kita di saat pagi hari ini, Tuhan mau supaya kakak pengasuh maupun adik-adik yang ada di studio dan yang ada di rumah, kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang sanggup untuk melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita, agar kita juga bisa menjadi seperti sama seperti Simon Petrus yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan kita tidak takut kepada apapun juga di dunia ini, terutama kepada wabah yang sedang berlangsung, virus. Kita harus dengar-dengaran, jadi anak-anak yang baik, anak-anak yang dengar-dengaran seperti murid-murid ini, mereka mendengar Tuhan Yesus. Apa yang diperintahkan orang tua kita harus turuti, jangan melawan-melawan. Ingat selalu harus rajin untuk mencuci tangan,
kita juga harus makan makanan yang bergizi agar kita tetap sehat dan kuat. Itu salah satu contoh kita menjadi anak-anak yang mengasihi, yang dengar-dengaran kepada orang tua. Karena kalau kita dengar-dengaran kepada orang tua, itu tanda kita mengasihi Tuhan. Kenapa bisa begitu? Karena kata Tuhan kepada kita bahwa hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi demikianlah isi firman Tuhan kepada kita di pagi hari ini. Kakak harap kita semua dimampukan oleh Roh Kudus untuk boleh dapat mengerti maksud firman Tuhan bagi kita. Amin. Amin. Baik, kita akan mengumpulkan persembahan. Kita menyanyi dalam lagu Kemurahan-Mu. Adik-adik sudah siapkan persembahan? Ya, mari kita sama-sama menyanyi Kemurahan-Mu untuk mengumpulkan persembahan. Sekaligus doa syafaat untuk menutup ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih karena kami boleh mendengar sebagian daripada firman Tuhan di pagi hari ini. Ajarlah kami untuk tetap percaya kepadamu akan kematian dan kebangkitanmu, akan kuasamu, bahwa Tuhan Yesus Engkau memang mati, namun Engkau bangkit dan Engkau ada selalu untuk kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami baru saja mengumpulkan persembahan. Syukur kami, Tuhan terus berkati persembahan ini, berkati tangan-tangan yang menggunakan, agar persembahan ini dapat membantu pekerjaanmu guna memberitakan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa untuk pelayanan kami. Tuhan terus berkati kami, jadikan kami untuk menjadi garam dan terang bagi orang lain. Terus berkati kami dalam kehidupan kami, kehidupan adik-adik, dalam pertumbuhan mereka. Tuhan Engkau terus memberkati, berikan kesehatan, kekuatan dan sukacita bagi mereka. Berkati juga orang tua mereka, setiap pekerjaan mereka. Tuhan Engkau memberkati. Biarlah kasih sukacita dan damai sejahtera senantiasa melingkupi kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Baik adik-adik, demikianlah ibadah kita di pagi hari ini. Biarlah kasih Tuhan menyertai kita senantiasa. Shalom.